Air mata pernikahan siri, Menok W. Papa akan menikahkan kamu, ucap Papa Bram kepada Alexa, membuat wanita berparas cantik itu mengernyitkan dahinya bingung. Papa bercanda kan? Alexa bertanya. Sungguh dibuat tercekat oleh kalimat sang papa tiri, sedari tadi duduk di atas sofa, di seberang Papa Bram. Sama sekali tak bisa percaya dengan kalimat yang baru saja dia dengar. Bagaimana bisa menikah tiba-tiba? Mempercepat degupan di jantung Alexa, tanpa mengalihkan pandangannya dari kedua sorot mata tajam Papa Bram, seolah sedang menekankan kebenaran. Coba kamu lihat wajah Papa ini, jawab Papa Bram. Apa kamu bisa melihat ekspresi bercanda di sini? Menunjuk wajahnya sendiri, menatap tajam Alexa. Sungguh berhasil mempercepat degupan di jantung putri tirinya, menolehkan kepala Alexa ke arah mama kandungnya. Ma, lirih Alexa, namun tak mendapatkan jawaban dari Mama Leta yang membisu. Hanya bergeming menatapnya diam. Kian menghancurkan hati Alexa, memporak-porandakan harapannya, tak mungkin mendapatkan pembelaan dari mama kandungnya. Mama yang telah melahirkannya, mama yang seharusnya memperjuangkan kebahagiaannya, namun tampak tak peduli dan mengacukan kesedihannya. Seakan menikmati tiap gores luka yang tergambar jelas di gurat wajah ayu Alexa. Apa papa sama mama sangat membenciku? Lirih Alexa tercekat, menciptakan buliran bening di balik kelopak matanya yang berkaca-kaca. Kemudian menarik napasnya sejenak, demi untuk mencari sedikit saja ketenangan di hatinya yang terluka. Sebesar apa rasa benci mama ke aku? Masih dengan suara lirihnya, kian tercekat dan tak lagi bisa menahan jatuhnya air mata. Kami gak benar-benar membencimu. Kalau kami membencimu, kami gak akan pernah sudi merawatmu sampai sebesar ini, jawab Papa Bram. Menusuk tepat di hati Alexa yang tak lagi mampu membendung derasnya air mata, menatap nanar. Hatinya pilu, sedang berusaha tegar di atas sayatan luka pemberian orang tuanya, sudah tak lagi bisa menahan bibirnya yang bergetar. Ya Allah, batin Alexa, sakit sekali rasanya. Ia yang tak lagi bisa berkata, hanya bisa menangis, menundukkan kepalanya dalam. Perusahaan Papa sedang butuh suntikan dana, dan kebetulan ada pengusaha kaya yang mau berinvestasi di perusahaan Papa. Dengan syarat bisa menikah siri dengan kamu, hanya untuk memberikannya keturunan, lanjut Papa Bram, memejamkan dalam kedua mata Alexa. Ya Allah, batin Alexa, berusaha untuk mengendalikan suasana hatinya yang semakin tak karuan. Istrinya mandul, kamu hanya perlu menikah siri, hamil, melahirkan, dan bercerai, lanjut Papa Bram dengan begitu entengnya. Semakin memporak-porandakan hati Alexa, kian hancur menjadi kepingan luka, hingga membuatnya tak tahu cara untuk kembali menyatukannya. Jadi papa sama mama ingin menjualku sekarang. Alexa tercekat, menjadikanku pabrik anak untuk rumah tangga orang lain. Sungguh hatinya tak menyangka, sama sekali tak ingin percaya. Setega itu kalian sama aku, ibunya bertanya. Dengan bibirnya yang bergetar, menatap sendu kedua orang tuanya. Alexa mengiba, mencari belas kasihan dari kedua orang tua yang tak pernah menyayanginya. Aku bukan pabrik anak, Pak. Aku bukan pabrik anak. Sembari menggelengkan kepalanya pelan, kian memperderas aliran air matanya. Ya Allah, gumam Alexa. Sesak sekali rasanya. Menyeruak di dada, menghimpit keras perasaannya yang terluka. Orang tua yang seharusnya menyayangi dan mencintainya, menjaganya dari kejamnya dunia,
namun kini dengan sengaja melemparkannya jauh ke dalam dunia gelap penuh dengan nestapa. Anggap saja ini waktu kamu untuk membalas budi kepada kami yang telah membesarkanmu selama ini. Sela Mama Leta kian meluluh lantahkan kepingan hati milik putri kandungnya, semakin menghancurkan hati Alexa menjadi berserakan. Tega sekali Mama sama aku. Mengatupkan rapat bibir Mama Leta, tak kunjung menjawab. Aku putri Mama sendiri, putri kandung Mama, anak yang pernah dikandung dan dilahirkan Mama. Masih Alexa yang bersuara, menyeka air matanya cepat, tak bisa mengendalikan derasnya air mata. Iya, aku tahu, aku sadar diri, siapa aku di kehidupannya Mama. Kian menggetarkan bibirnya, akibat sesaknya dada semakin menyeruak, hingga membuatnya terisak dan emosional. Tapi aku tetap anak Mama, meskipun aku bukan anak kandung Papa Bram. Alexa berteriak, menampilkan kilatan di kedua sorot matanya, dan terdiam tatkala melihat kemurkaan Mama Leta yang segera mengacungkan telunjuk kanan ke depannya. Jangan berani kamu teriak-teriak ke Mama. Sentak balik Mama Leta, menatap tajam putrinya yang membeku. Kami tidak membesarkanmu hanya untuk melawan kami. Apa kamu tidak bisa mengingatnya? Hanya karena kebaikan kamilah, jadi membuatmu bisa tumbuh besar sampai sekarang ini. Gusar Mama Leta dengan deru napasnya yang memburu, menahan marah. Apa Mama melahirkanku hanya untuk ini? Untuk menikahkanku secara siri dan menjadikanku pabrik anak untuk orang lain, sahut Alexa. Sebelum mengulaskan senyum getirnya, melihat Mama Leta yang terdiam, hanya membuang pandangan dan tak lagi mendebatnya. Harusnya Mama nggak melahirkanku. Harusnya Mama buang saja aku sejak di kandungan Mama. Harusnya Mama cukup. Sentakan Papa Bram memotong kalimat Alexa, mengalihkan pandangan putri tirinya. Cukup. Keputusan kami sudah bulat. Menatap tajam Alexa, menggerakkan kepalanya. Kembali ke kamar kamu sekarang. Jangan banyak protes dan persiapkan diri kamu untuk pertemuan kamu nanti malam bersama dengan calon suami kamu. Makin mempercepat degupan jantung Alexa, meremas jemarinya perlahan. Dan ingat, jangan coba-coba kamu membuat drama sedih seperti ini di depannya nanti. Dan tak lagi membuat Alexa bersuara, masih membisu, hanya memandang pilu kedua orang tuanya bergantian. Sebelum memejamkan matanya dalam, berusaha untuk menerima takdir baru yang harus dijalaninya. Membiarkan air matanya mengalir, menitik hingga ke atas pangkuan. Segera beranjak berdiri, berusaha untuk berdiri tegak di atas kakinya yang gemetar. Harus bisa mengayunkan langkah gontainya, berusaha untuk bisa menaiki anak tangga menuju kamarnya yang ada di lantai 2. Namanya Alexa Salsabila Putri, baru berusia 20 tahun. Semua orang bilang kalau dia ini cantik. Kulitnya yang putih, hidung mancungnya yang proporsional, semakin lengkap dan menawan, dengan bibir tipisnya terlihat ranum. Namun sayang, kecantikan di wajahnya tak membuat kehidupannya beruntung. Dia dibesarkan oleh mama kandung yang membencinya, hanya menganggapnya anak haram. Karena dia yang lahir dari buah kesatan, laki-laki brengsek, dengan tega dan puasnya memperkosa Mama Leta yang masih gadis. Mama Leta dinikahi Papa Bram di saat usianya masih 6 tahun, satu-satunya laki-laki yang mau menerima masa
kelam Mama Leta. Dari sekian banyaknya laki-laki yang memandang mamanya itu sebelah mata, Alexa sangat berharap di pernikahan mamanya ini, Mama Leta bisa berubah, bisa melupakan masa lalu tragis itu agar bisa sedikit mencintainya. Ironis, itu hanya harapan seorang anak kecil yang masih polos, yang gak akan pernah bisa kesampaian, karena Mama Leta sama sekali gak pernah mengurangi sedikit pun kebencian untuknya. Sedangkan Papa Bram hanya mencintai Mama Leta, hanya menganggap Alexa sebagai beban yang harus diurusnya di kehidupan barunya. Dan penderitaan Alexa pun semakin memuncak di saat usianya menginjak angka 8, saat lahir seorang anak laki-laki dari rahim Mama Leta, anak kandung dari Papa Bram, hingga membuat Alexa semakin tidak dianggap. Ibarat debu, Alexa hanya dianggap kedua orang tuanya seperti itu. Alexa menjatuhkan tubuh langsingnya di atas ranjang tengkurap untuk membenamkan wajah ayunya di atas bantal. Menangis tergugu, mengingat nasib buruk yang akan segera dia lalui. Menjadi madu dari seorang istri, menjadi istri kedua dari seorang suami, dan menjadi pabrik anak untuk pasangan yang gak bisa memiliki anak. Membuatnya semakin meraung, memukul-mukul dadanya pelan, dengan harapannya agar bisa mengurai rasa sesak yang menyeruak, semakin mencengkeram keras hati dan perasaannya. Harinya, saat jarum jam dinding rumah sudah menunjuk ke angka 7, terdengar suara ketukan dari pintu kamar Alexa, membuyarkan tatapan kosong Alexa yang sedang duduk termenung di depan meja riasnya, mengalihkan pandangan. Ingat kata Papa Al, kamu gak boleh nangis, gumamnya pelan, berusaha untuk kuat di tengah ringkihnya tubuh dan juga hatinya, menyeka sisa air matanya pelan. Segera berdiri, masih dengan gurat sendu di wajah ayunya, hendak mengayunkan langkahnya, mendekati pintu kamar. Maaf non, tamunya sudah datang. Non Al ditunggu Tuan dan juga Nyonya di bawah, ucap Bilasmi sesaat setelah pintu kamar terbuka. Menatap iba wajah sendu anak perempuan yang selama ini menderita, yang telah disayanginya seperti putri kandungnya sendiri. Bi, lirik Alexa dengan bibirnya yang bergetar, membobol kembali pertahanan air matanya, berhambur ke dalam pelukan Bilasmi. Wanita yang selalu menemaninya dari kecil hingga dewasa, wanita yang selalu memeluknya, memberikan rasa kasih dan sayang untuknya yang gak pernah dia dapatkan dari mamanya. Sabar ya non, Bibi yakin non Al kuat. Non Al pasti bisa melalui ujian ini dengan mudah. Lirih Bilasmi, menahan kesedihan di hatinya, membelai lembut punggung Alexa. Bibi tahu masalah ini, melepaskan pelukannya. Bibi tahu, jawab Bilasmi, menganggukkan kepalanya pelan, menyeka air mata Alexa. Bibi tadi gak sengaja mendengar obrolan Non Al bersama dengan Tuan dan Nyonya. Semakin menggetarkan bibir Alexa, memperderas aliran air mata Alexa. Aku hanya ingin merasakan sedikit kebahagiaan, Bi. Apa keinginanku itu terlalu besar, hingga Allah sendiri gak bisa mengabulkannya. Allah menyayangi Non Alexa, makanya Allah memberikan ujian seperti ini, agar Non Alexa bisa tumbuh jadi pribadi yang lebih kuat dan kuat lagi. Berusaha menyeka air mata Alexa, namun sia-sia.
Aku nggak kuat, Bi. Aku nggak kuat. Menggelengkan kepalanya pelan. Aku sudah nggak mampu lagi untuk berdiri tegak, Bi. Takdir benar-benar kejam. Nggak pernah mau membela kehidupanku. Semakin membuat jiwaku rapuh. Terkikis oleh rasa sakit yang terus saja menyerang. Lanjut Alexa. Semakin emosional, menitikkan air mata Bilasmi. Allah bilang kalau Dia nggak akan pernah memberikan ujian yang melebihi batas kemampuan hambanya kan, Bi? Tapi apa ini, Bi? Ini semua sudah melebihi batas kemampuanku, Bi. Ini sudah melewati batas. Semakin tergugu, berhambur kembali ke dalam pelukan Bilasmi. Ditambahi lagi sabarnya ya, Non. Bibi akan selalu berdoa untuk kebahagiaan Non Alexa. Jawab Bilasmi, hanya bisa memberikan kekuatan, tanpa bisa berbuat apapun, menepuk lembut punggung Alexa. Sebelum tersentak, saling melepaskan pelukan, mendengar sentakan Mama Leta. Ngapain kalian tangis-tangisan di sini? Maaf Nyonya, ucap Bilasmi, menyeka air matanya cepat, menundukkan kepalanya tak berani menatap majikannya. Balik sana ke dapur, siapkan makanan buat tamu saya, titah Mama Leta. Baik Nyonya, saya permisi. Lirih Bilasmi menganggukkan kepalanya pelan, segera mengayunkan langkahnya menuruni anak tangga. Segera rapikan riasan kamu Al dan cepat turun ke bawah. Calon suami kamu sudah menunggu di bawah. Titah Mama Leta kepada putrinya. Iya mah, lirih Alexa menyeka sisa air matanya pelan. Sebelum terdiam, melihat kepergian Mama Leta, menuruni anak tangga meninggalkannya. Kuat Al, kamu harus kuat. Batin Alexa, dengan pandangan menerawangnya, sudah duduk di atas kursi meja riasnya. Sedang memoleskan bedak ke wajah mulusnya, demi untuk bisa menutupi bekas aliran air mata yang sudah sedikit merusak riasannya. Memoleskan sedikit lipstik ke bibir ranumnya, sebelum menyisir kembali rambut sebahunya yang tergerai indah agar terlihat lebih rapi. Alexa memejamkan matanya dalam, menarik nafasnya panjang untuk dibuangnya perlahan, berusaha untuk menetralkan perasaan sesaknya, guna untuk menghentikan air matanya agar tak kembali keluar. Kuatkan aku ya Allah, bantu aku agar tetap bisa berdiri tegak di dalam penderitaan ini, gumam Alexa, sebelum berdiri dari duduknya, melangkahkan kakinya keluar dari kamar. Ayo duduk sini Al, ramah Papa Bram, menyadari kedatangan Alexa, mengalihkan pandangan dua lelaki yang ada di seberangnya, ikut menoleh ke arah Alexa. Satu laki-laki yang tengah duduk manis di atas sofa, bersebelahan dengan laki-laki yang berdiri di sampingnya, layaknya penjaga yang menjaga tuannya. Mama Leta segera berdiri, menghampiri anaknya, menggandeng tangan Alexa, memperkenalkan putrinya. Ini anak saya Alexa. Yang disambut dengan seulas senyum canggung dan anggukan pelan dari lelaki yang sedang duduk di depannya. Laki-laki dewasa dengan kumis tipis, semakin membuat terlihat jauh lebih tua dari Alexa. Sedangkan laki-laki yang berdiri tegak hanya diam, memandangnya sekilas sebelum mengalihkan pandangan lurus ke depan, hingga menciptakan aura dingin di wajah tampannya yang terlihat lebih muda dari lelaki yang sedang duduk di dekatnya. Ini Tuan Arga, calon suami kamu Al,
Dan yang di sebelahnya ini Hams, sekretaris Tuan Arga, kata Papa Bram memperkenalkan. Namun tak membuat Alexa bersuara, hanya membisu, tak ingin menyapa. Tuan Arga akan menikahimu minggu depan, lanjut Papa Bram, menatap putrinya yang sudah duduk di sampingnya, mengejutkan Alexa. Bersambung.